Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Faisal Anas. Di sini saya akan mempresentasikan diskusi 4 bahasa Indonesia tentang bahayanya COVID-19. Di sini saya menggunakan kerangka kalimat yang berjudul Bahaya Virus COVID-19. Konteks, asal mula dan cara penyebaran COVID-19. Kerangka, satu pembukaan, yang kedua, apa sih COVID-19? Seberapa bahayanya COVID-19 ini? Bagaimana asal-usul COVID-19 muncul? Bagaimana cara penyebaran virus corona? Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang terakhir adalah penutup. Sejak pandemi COVID-19, hampir semua aspek kehidupan dipaksa untuk menyesuaikan situasi, seperti kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan work from home atau WFH, yang ditujukan untuk menurunkan risiko penyebaran virus. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Seberapa bahayanya COVID-19 ini? COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sekitar 80% kasus dengan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun, sekitar 1 dari setiap 5 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, paru-paru, atau kanker. Mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sasaran COVID-19 ini. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Semoga saja ya. Bagaimana asal-usul COVID-19? Tiongkok tercatat sebagai negara yang pertama kali menemukan kasus COVID-19 di dunia. Lansir dari Kompaspedia, Tiongkok melaporkan adanya penyakit jenis baru ini pada 31 Desember 2019 dan kantor WHO di Tiongkok pun mendapat pemberitahuan mengenai penyakit pneumonia yang saat itu penyebabnya tidak diketahui. Pneumonia atau infeksi yang menyerang paru-paru ini dideteksi pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Hanya dalam waktu beberapa minggu, terjadi peningkatan jumlah orang yang terkena penyakit ini. Pada 30 Januari 2020, WHO mengumumkan kondisi kesehatan darurat global. Kemudian 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama resmi virus corona tipe baru, yaitu SARS-CoV-2. Sedangkan COVID-19 merupakan nama resmi untuk penyakit yang ditimbulkan. Bagaimana sih cara penyebaran COVID-19 ini? Penyebaran COVID-19 ini melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernapasan kita, seseorang, baik satu maupun bersin. Resiko penularan virus COVID-19 melalui droplet akan meningkat drastis apabila seseorang tidak mengenakan masker. Namun, ternyata droplet tidak hanya sebatas cairan yang dikeluarkan ketika bersin atau batuk, melainkan juga ketika berbicara, bernyanyi, maupun tertawa. Yang kedua adalah melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19, karena kita tidak pernah tahu ada beberapa banyak kuman, virus, maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara kita. Yang ketiga adalah melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu, virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tersebut. Yang keempat, ruangan dengan ventilasi yang buruk. Ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik menjadi tempat nyaman untuk penyebaran virus.
Virus COVID-19 ini dapat menyebar secara cepat apabila seseorang terlalu lama berada di dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk. Cara penyelesaiannya dengan cara melakukan penyebaran COVID-19 sebagai berikut. Menjaga kesehatan dengan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita COVID-19. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan ya. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat mudah dengan masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung kita saat sedang keluar rumah. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Tetap di rumah, hindari kontak dengan orang lain dan berpergian ke tempat umum. Hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara atau wilayah yang terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama dengan virus COVID-19 ini. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Yang terakhir, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 ini dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.